Di tengah pegunungan yang sunyi, tersembunyi di balik kabut tebal, ada sebuah desa kecil bernama Tirta Kencana. Desa itu tidak tercantum dalam peta, dan hanya sedikit orang luar yang pernah mendengarnya, apalagi mengunjunginya. Terisolasi dari peradaban modern, desa ini tampak seperti berhenti di masa lalu. Kehidupan di sana berjalan lambat, tanpa listrik, tanpa internet, dan tanpa sentuhan modernitas. Orang-orang yang tinggal di desa itu hidup dalam ketenangan, tetapi di balik ketenangan itu, ada sebuah rahasia besar yang diwariskan dari generasi ke generasi, kutukan kuno yang menghantui setiap sudut desa. Desa Tirta Kencana dikenal oleh penduduk sekitarnya sebagai desa yang terkutuk. Selama berabad-abad, desa itu dianggap sebagai tempat yang terlarang. Orang-orang yang pernah mencoba memasuki desa itu tak pernah kembali. Dan cerita-cerita tentang hilangnya para pendatang menyebar seperti api di desa-desa tetangga. Beberapa orang percaya bahwa desa itu dihuni oleh roh-roh jahat, sementara yang lain menganggapnya sebagai mitos belaka. Namun, bagi penduduk desa, kutukan itu bukan hanya cerita rakyat. Mereka tahu lebih baik. Setiap malam, mereka mendengar bisikan-bisikan dari hutan di sekitar desa, suara-suara yang memanggil nama mereka dalam kegelapan. Dan setiap tahun, tanpa kecuali, seorang penduduk desa akan menghilang tanpa jejak. Suatu hari, seorang pria muda bernama Adi tiba di desa Tirta Kencana. Dia adalah seorang peneliti antropologi yang tertarik dengan mitos-mitos kuno dan kebudayaan desa terpencil. Adi telah mendengar desas-desus tentang desa Tirta Kencana, dan rasa penasarannya membawanya ke tempat itu, meskipun ia tahu risikonya. Namun, dia tidak percaya pada kutukan atau hal-hal mistis. Baginya, itu semua hanyalah cerita rakyat yang tak berdasar. Penduduk desa menyambut Adi dengan dingin. Mereka tidak senang melihat orang luar, terutama karena mereka tahu apa yang biasanya terjadi pada orang-orang yang datang ke desa mereka. Namun, seorang tetua desa, Pak Maman, mengizinkan Adi untuk tinggal selama beberapa hari, asalkan dia tidak melanggar aturan desa. Desa ini punya aturan yang ketat, kata Pak Maman dengan suara serak. Jangan pernah keluar dari rumah setelah matahari terbenam. Dan yang terpenting, jangan pernah mendekati hutan di sebelah timur desa. Adi mengangguk, meskipun dalam hatinya, dia merasa bahwa semua ini hanyalah cara penduduk desa untuk membuatnya takut. Dia tidak percaya pada hantu atau kutukan, dan dia yakin bahwa misteri desa ini bisa dipecahkan dengan akal sehat dan logika. Malam pertama Adi di desa itu terasa aneh. Desa yang biasanya tenang berubah menjadi tempat yang penuh ketegangan begitu matahari terbenam. Semua pintu dan jendela rumah penduduk tertutup rapat, dan tidak ada suara apapun yang terdengar kecuali suara angin yang berhembus lembut. Adi merasa seperti diawasi, meskipun tidak ada orang di sekitar. Saat malam semakin larut, Adi mulai mendengar bisikan-bisikan aneh dari arah hutan. Suara-suara itu terdengar samar pada awalnya, tetapi semakin lama semakin jelas. Mereka seperti memanggil namanya. Jantungnya berdegup kencang, tetapi Adi mencoba menenangkan dirinya. Ini hanya imajinasiku, gumamnya pada dirinya sendiri. Namun, rasa takut perlahan merayapi pikirannya. Ketika Adi melihat keluar jendela, dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan di pinggir desa. Sekilas, dia melihat sosok tinggi dan kurus, hampir tak berbentuk, dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arahnya. Adi merasa tubuhnya membeku sesaat. Dia yakin apa yang dilihatnya bukanlah manusia. Tanpa sadar, Adi mundur dari jendela dan duduk di sudut ruangan. Malam itu, dia tidak bisa tidur. Sementara suara bisikan itu terus memanggil namanya, menggema dalam kegelapan. Keesokan paginya, Adi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kutukan yang menghantui desa ini. Dia mendatangi Pak Maman, berharap bisa mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pak Maman, tadi malam saya mendengar suara-suara aneh dan melihat sesuatu di luar sana. Apa itu? Tanya Adi dengan penasaran, meskipun rasa takut masih menyelimuti dirinya. Pak Maman menghela napas panjang. Itulah kutukan yang kami hadapi selama berabad-abad. Desa ini tidak pernah aman sejak kutukan itu dimulai.
Setiap tahun, ada satu orang yang akan menghilang tanpa jejak. Kutukan ini adalah hukuman bagi desa ini atas dosa nenek moyang kami. Adi merasa semakin tertarik. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Maman menatap Adi dengan tatapan penuh kekhawatiran. Dulu, nenek moyang kami melakukan sesuatu yang sangat terlarang. Mereka memanggil kekuatan gelap untuk mendapatkan kekayaan dan kemakmuran. Namun, sebagai gantinya, mereka mengorbankan seseorang setiap tahun sebagai tumbal bagi roh-roh jahat. Sejak itu, desa ini terjebak dalam kutukan yang tak pernah berakhir. Adi terdiam mendengar penjelasan itu. Baginya, cerita ini terdengar seperti dongeng yang berlebihan, tetapi ada sesuatu dalam cara Pak Maman berbicara yang membuatnya merinding. Malam berikutnya, Adi memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh, meskipun dia tahu itu bisa sangat berbahaya. Dia menyiapkan kamera dan alat rekam, berharap bisa menangkap bukti tentang apa yang sebenarnya terjadi di desa itu. Namun, ketika malam tiba, desa kembali diliputi kegelapan dan kesunyian yang mencekam. Kali ini, Adi memberanikan diri untuk mendekati hutan yang telah dilarang oleh Pak Maman. Dia merasa bahwa jawabannya ada di sana. Ketika dia tiba di tepi hutan, suara bisikan yang biasa didengarnya semakin keras. Suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya, memanggil-manggilnya untuk masuk lebih dalam. Meskipun hatinya berdebar kencang, Adi melangkah maju, menembus kegelapan hutan. Di dalam hutan, suasana terasa semakin mencekam. Pohon-pohon besar menjulang tinggi di sekelilingnya, menciptakan bayangan gelap yang bergerak-gerak dalam kegelapan. Tiba-tiba, Adi menemukan sesuatu yang aneh di tanah. Itu adalah lubang yang dalam, di sekitarnya berserakan benda-benda aneh. Tulang belulang manusia, kain-kain yang robek, dan tanda-tanda ritual kuno yang tampak seperti bekas pemujaan. Jantung Adi berdetak kencang saat dia menyadari bahwa ini adalah tempat pengorbanan yang dilakukan nenek moyang desa Tirta Kencana. Desa ini memang terkutuk, dan kutukan itu masih hidup hingga sekarang. Tepat ketika Adi berbalik untuk meninggalkan tempat itu, dia mendengar suara gemerisik di balik semak-semak. Dia berbalik, dan di hadapannya muncul sosok mengerikan. Sosok itu tinggi, tubuhnya kurus kering, dan wajahnya hampir tidak berbentuk, dengan mata merah menyala yang bersinar di kegelapan. Adi merasa seluruh tubuhnya membeku. Sosok itu perlahan mendekat, mengulurkan tangannya seolah-olah ingin meraihnya. Adi ingin lari, tetapi kakinya seperti tidak bisa digerakkan. Saat sosok itu semakin dekat, suara bisikan kembali terdengar, kali ini jauh lebih jelas. Kembalikan apa yang telah diambil. Adi tidak tahu apa yang dimaksud dengan suara itu, tetapi dia merasakan ketakutan yang begitu dalam hingga membuatnya hampir pingsan. Tepat saat sosok itu hampir menyentuhnya, Adi tersentak sadar dan berlari secepat mungkin keluar dari hutan. Ketika dia tiba kembali di desa, dia kelelahan dan ketakutan. Warga desa yang melihat keadaannya segera menariknya masuk ke rumah terdekat dan menutup pintu rapat-rapat. "Apakah kau sudah gila?" seru Pak Maman ketika dia tahu bahwa Adi mendekati hutan. "Kau hampir menjadi korban selanjutnya. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi." Adi berusaha menjelaskan apa yang dilihatnya, tetapi penduduk desa hanya menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa kutukan itu telah kembali, dan kali ini, arwah-arwah yang menghantui desa itu semakin marah. Setelah kejadian itu, Adi mencoba mencari cara untuk menghilangkan kutukan yang melanda desa. Dia menyadari bahwa kutukan ini bukan hanya sekadar cerita, tapi kenyataan yang harus dihadapi oleh penduduk desa setiap hari. Setiap langkah yang dia ambil terasa semakin dekat dengan kematian, dan dia merasa bahwa waktunya semakin sedikit. Penduduk desa mulai mengalami hal-hal aneh. Anak-anak kecil melaporkan bahwa mereka melihat sosok hitam tinggi berkeliaran di sekitar rumah mereka pada malam hari. Hewan ternak mati mendadak tanpa sebab yang jelas, dan setiap malam, bisikan-bisikan dari hutan semakin keras dan mengerikan. Adi tahu bahwa kutukan ini harus dihentikan, tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Pak Maman memberitahunya bahwa hanya ada satu cara untuk mengakhiri kutukan ini. Mereka harus mengembalikan sesuatu yang hilang sejak lama.
Adi dan Pak Maman menggali lebih dalam tentang sejarah desa. Mereka menemukan bahwa pada masa lalu, nenek moyang mereka telah mencuri sebuah artefak suci dari kuil kuno di hutan. Artefak itu memiliki kekuatan besar, tetapi dengan mencurinya, mereka juga membawa kutukan yang menghantui desa hingga saat ini. Untuk menghentikan kutukan, mereka harus menemukan artefak itu dan mengembalikannya ke tempat asalnya. Adi dan Pak Maman memulai pencarian mereka untuk menemukan artefak yang hilang tersebut. Menurut legenda desa, artefak suci itu disembunyikan di suatu tempat di hutan sebelah timur, jauh di dalam kegelapan pepohonan yang menjulang tinggi. Hutan itu sudah lama dianggap sebagai tempat terlarang, bahkan bagi penduduk desa yang paling pemberani. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang jarang dilalui, menembus lebatnya dedaunan dan akar-akar pohon yang menjalar kemana-mana. Pak Maman terus membaca doa-doa pelindung, sementara Adi membawa senter dan kamera, berharap bisa mendokumentasikan apapun yang mereka temukan. Saat malam semakin mendekat, suara-suara dari hutan mulai terdengar lagi. Suara gemerisik dari pepohonan, langkah-langkah halus, dan bisikan samar di kejauhan membuat suasana semakin mencekam. Meski merasa ketakutan, Adi terus melangkah maju, yakin bahwa kunci untuk mengakhiri kutukan ini ada di dalam hutan ini. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik akar-akar pohon besar. Mulut gua itu tertutup oleh tanaman merambat yang tebal. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Di depan gua itu, terdapat simbol-simbol kuno yang dipahat di batu. Pak Maman berhenti sejenak, mengamati simbol-simbol itu dengan cermat. "Ini tempatnya," gumam Pak Maman pelan. "Ini adalah tanda-tanda dari leluhur kita. Artefak itu pasti ada di dalam." Dengan perasaan tegang, Adi dan Pak Maman masuk ke dalam gua. Udara di dalam gua terasa lembab dan dingin, dengan bau tanah basah dan jamur yang menusuk hidung. Gua itu sempit, dan mereka harus merangkak untuk sampai ke bagian yang lebih dalam. Namun, setelah beberapa menit, mereka tiba di sebuah ruangan yang lebih luas. Di tengah ruangan itu, mereka melihat sebuah altar batu yang dihiasi dengan lilin-lilin yang sudah lama padam. Di atas altar itu, terdapat sebuah kotak kayu tua yang tampak sangat kuno dan tertutup debu. Adi merasakan jantungnya berdebar kencang saat dia mendekati kotak itu. "Ini pasti artefaknya," kata Adi dengan suara bergetar. Dengan hati-hati, Adi membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah patung kecil yang terbuat dari emas, berbentuk manusia dengan sayap di punggungnya. Patung itu memancarkan aura misterius yang seolah-olah menyerap cahaya di sekitarnya. Pak Maman mengangguk. "Inilah benda yang membawa kutukan pada desa kita. Kita harus segera mengembalikannya ke tempat asalnya di kuil." Namun, ketika mereka hendak membawa patung itu keluar dari gua, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam gua. Tanah bergetar, dan batu-batu di sekitar mereka mulai berjatuhan. Suara bisikan yang sebelumnya hanya samar kini terdengar jelas di telinga mereka, semakin keras dan semakin mengerikan. "Kembalikan, kembalikan." Adi dan Pak Maman berlari keluar dari gua, mencoba menghindari reruntuhan batu yang mulai jatuh dari langit-langit. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Di antara bayang-bayang pepohonan, mereka melihat sosok-sosok hitam melayang mendekati mereka. Sosok-sosok itu tampak seperti roh-roh yang marah, dengan tubuh yang kabur dan mata merah menyala. Mereka berdua berlari secepat mungkin menuju desa, tetapi arwah-arwah itu terus mengejar mereka. Di setiap sudut, bisikan mengerikan terus terdengar, memanggil nama mereka dan memerintahkan mereka untuk mengembalikan patung itu. "Pak Maman, kita harus mengembalikannya sekarang," teriak Adi, napasnya terengah-engah. Pak Maman menggelengkan kepala dengan panik. "Tidak bisa sekarang. Kita harus menunggu hingga fajar. Jika kita mencoba melakukannya di malam hari, roh-roh ini akan membunuh kita." Namun, mereka tak punya pilihan. Mereka terus berlari hingga tiba di pinggiran desa, tepat sebelum arwah-arwah itu bisa menangkap mereka. Adi segera menutup pintu rumahnya rapat-rapat, sementara Pak Maman duduk terengah-engah di lantai, masih memegang patung kutukan itu. Di luar,
Mereka bisa mendengar suara ketukan keras di pintu dan jendela, seolah-olah sesuatu mencoba masuk. Bisikan-bisikan itu semakin keras, bergema di dalam rumah, memenuhi setiap sudut ruangan dengan kengerian yang tak terlukiskan. Adi tahu bahwa mereka tak bisa terus seperti ini. Jika mereka tidak menemukan cara untuk mengembalikan artefak itu segera, kutukan ini akan menghancurkan desa dan mungkin nyawa mereka juga. Saat fajar menyingsing, Pak Maman dan Adi akhirnya memberanikan diri untuk pergi ke kuil tua yang terletak di tengah hutan. Kuil itu sudah lama ditinggalkan, namun kini mereka tahu bahwa di sanalah patung itu seharusnya berada. Mereka berjalan dengan hati-hati, membawa patung itu bersama mereka. Udara pagi yang dingin membawa sedikit ketenangan, tetapi mereka tahu bahwa bahaya masih mengintai. Saat mereka mendekati kuil, suara bisikan perlahan memudar, tetapi rasa dingin yang aneh masih menyelimuti tempat itu. Di kuil itu, mereka melihat sebuah altar batu besar, sama seperti yang ada di dalam gua. Adi menempatkan patung di atas altar, dan seketika, suasana di sekitar mereka berubah. Udara menjadi lebih berat, dan tanah di bawah mereka bergetar pelan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul sosok besar dan menakutkan. Itu adalah roh penjaga patung, arwah kuno yang telah lama terikat pada benda suci itu. Wujudnya besar, dengan tubuh yang menghitam dan mata merah menyala. Suaranya yang rendah dan bergaung membuat seluruh tubuh Adi gemetar. Kutukan ini akan berakhir, hanya jika darah yang tertumpah dikembalikan, kata roh itu dengan suara seram. Jika tidak, desa ini akan terus dihantui oleh kegelapan. Adi terkejut. Apa yang harus kami lakukan? Roh itu menunjuk ke arah Pak Maman. Darah keluarganya yang membawa kutukan ini. Mereka yang mencuri patung itu dulu. Hanya darah keluarganya yang bisa mengakhiri kutukan. Pak Maman terdiam, wajahnya memucat. Dia tahu apa yang diminta oleh roh itu, dan tanpa berkata apa-apa, dia melangkah maju dengan tatapan tegar. Saya siap, katanya pelan. Dengan pengorbanan Pak Maman, kutukan desa Tirta Kencana akhirnya berakhir. Patung itu kembali ke tempat asalnya, dan roh-roh yang telah lama menghantui desa menghilang perlahan-lahan. Desa yang terkutuk itu akhirnya bisa bernafas lega setelah berabad-abad hidup dalam ketakutan. Namun, meskipun kutukan itu telah diangkat, Adi tidak pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang dialaminya. Dia meninggalkan desa itu dengan perasaan campur aduk, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dijelaskan dengan logika atau ilmu pengetahuan. Desa Tirta Kencana telah bebas dari kutukan, tetapi kegelapan dan misteri yang menyelimutinya akan selalu membekas di hati dan pikiran setiap orang yang pernah mengetahuinya. Dalam perjalanan pulang, Adi merenung. Kadang, beberapa rahasia memang lebih baik tetap tersembunyi, dan beberapa kutukan hanya bisa diakhiri dengan pengorbanan yang tak terbayangkan.